Selamat malam, selamat datang di podcast Rabu Malam. Semakin malam, semakin tambah ilmu pengetahuan. Dengan kami orang gabut, di sini ada gue Talent sebagai host kita malam ini. Di sini juga ada Mas Jetro, ada juga Mas Joshua, ada juga Mas Daniel. Yang dimana di topik malam ini tentunya bahasan kita nggak cuma tutur doang nih. Kita membahas sesuatu deh yang mungkin jarang dari kita dengar atau dibahas. Meskipun lumayan sering sih kita ngelihat ini terjadi di kehidupan kita, lumayan sering malahan. Pasti di sini ada nih yang sering banget lihat ada tulisan cookies gitu di web-web, sering muncul accept cookies, terima cookies gitu. Pas di accept malah nggak dapat cookies tuh, nggak dapat kue dan segala macamnya gitu. Nah, di malam ini kita mau bahas nih, kenapa sih disebutnya tuh cookies? Apa itu cookies? Kita terima-terima aja gitu. Nah, tapi sebelum kita tune in untuk podcast malam ini untuk lebih dalam lagi, dengan gue sebagai hostnya, mari kita ulik lagi. Nah, dari beberapa hari yang lalu nih, gue sering denger nih cookies nih, kayak sering denger lewat FYP. Apalah ini cookies nih? Kok sering muncul? Gue coba ulik-ulik dikit nih. Apa ya cookies itu? Nah, setelah gue ulik, gue dapet sejarahnya dikit-dikit nih tentang cookies. Kenapa sih disebut cookies dan siapa ditemuinya kapan ya? Nah, cookies sendiri tuh ditemuinnya nggak terlalu lama loh teman-teman. Ditemuinnya itu mungkin ditemuinnya sekitar tahun 1994 oleh orang yang namanya Lou Montuli teman-teman. Nah, si Lou Montuli itu dia seorang programmer ya. Dia tuh nyiptain cookies ini gunanya tuh kalau nggak salah ya, itu tuh buat menyimpan, kayak buat nge-track, buat tracking orang yang masuk atau keluar websitenya biar kecatat sama websitenya kayak gitu teman-teman. Nah, di sini pasti ada yang bingung nih, kenapa sih disebutnya cookies? Kenapa nggak disebutnya cake? Kenapa nggak disebutnya ya yang kata-kata yang lain lah, bahasa lain, makanan lain mungkin? Penyebabnya sih ada banyak ya, kayak rumor-rumornya, teorinya. Ada juga yang nyebut si Lou Montelini nih orangnya suka makan cookies, suka mukbang kayak gitu. Tapi ya juga banyak sih yang nyebut teorinya tuh dia gunain term magic cookies teman, dari sewaktu dia jadi programmer. Nah, dari term magic cookies ini tuh yang artinya hampir sama, itu buat nyimpen data kecil gitu teman-teman. Yang di sini kan cookies digunakan buat nyimpen informasi pengguna dari websitenya teman-teman. Nah, tapi gue kurang masuk lebih dalam dari fungsinya cookies nih apa ya. Mungkin dari teman-teman yang ada di tempat hari ini ada yang tahu nggak nih apa tuh fungsi dari cookies? Fungsinya itu salah satunya buat mengingat login. Ini fungsi yang paling kerasa, kayak misal kamu login Instagram atau email gitu lewat browser. Nah, terus kamu close tab tuh, buka lagi, ternyata masih login. Nah, itu tuh karena cookies masih nyimpen session ID kita. Tanpa cookies kamu bakal disuruh login ulang tiap pindah halaman. Jadi bakal ribet banget dah itu. Cookies juga buat nyimpan preferensi pengguna. Contohnya seperti nyimpan pengaturan kecil, seperti mode gelap, mode terang, bahasa yang kamu pilih, keranjang belanja di e-commerce. Jadi situs bisa tampil sesuai kebiasaan kamu tanpa harus set ulang tiap masuk. Cookies ini juga membantu situs mengenali kebiasaan kamu. Contohnya, YouTube nyaranin video yang sesuai yang sering kita tonton. Toko online merekomendasikan barang berdasarkan yang sering kita cari. Bukan mistis atau gimana ya, cuman data kecil dari aktivitas yang kita lakuin itu udah disimpan jadi kebiasaan kita gitu. Jadi si cookies sudah mengenali, makanya kita dapat rekomendasi dan saran gitu dari kebiasaan kita. Oh, kayak Terus ini nih. seperti Kayak kemarin tuh gue lagi ini nih, lagi nyari di Google tuh, lagi nyari kalung salib gitu. Kok tiba-tiba di Tokopedia gitu kok muncul kalung salib gitu. Berarti ada hubungannya sama cookies ya? Iya, seperti yang cookies sebelumnya, cookies bisa dipakai buat ad targeting misalnya ya. Kayak kamu tadi cari kalung. Nah, tiba-tiba di website lain tuh atau di aplikasi lain, kamu loh, padahal aku nggak cari di sini, tapi kok ada di sini. Nah, itu tuh karena si cookies nyimpen apa yang kamu cari itu. Nah,
cookies ini juga bisa buat tracking kayak berapa pengunjung yang di website ini, berapa halaman apa yang sering dibuka, terus kayak pengguna itu datang dari mana. Ini penting ya buat sisi pemilik website ya, kayak misal kita sebagai yang punya website itu kayak kita mau ngembangin deh, kayak kita bisa lihat ini tuh perlu diperbaiki di bagian sini, kayak banyak orang yang bermasalah di sini. Nah, kita bisa tahu gitu buat tracking. Nah, itu dari cookies juga bisa. Cookies ini juga buat mastiin kalau kita itu user asli atau bukan, kayak jangan-jangan kita itu bot. Nah, itu cookies juga bisa buat mastiin. Nah, dari beberapa fungsi cookies di atas, ini membuat pengguna lebih nyaman dan cepat karena kita nggak perlu isi data melulu kalau kita masuk tab baru gitu. Jadi, misal kita masuk YouTube, udah diloginin, masuk apa, udah diloginin. Nah, jadi nggak perlu login gitu terus, udah otomatis ke login sendiri. Tapi agak nyeremen juga ya, kalau misal history kita tuh bisa dicek sama cookies gitu ya. Emang ada kayak dampaknya gitu nggak sih kalau pakai cookies? Udah ada dampaknya gitu nggak? Mungkin masalah tuh bisa dibawa dari kayak cookies ngecek history kita gitu. Ada sih dampaknya itu. Kalau misal kita tuh sering-sering terima cookies gitu, takutnya sih privasi kita tuh keancam sih. Dari privasi Berarti kita aja bisa tracking keancam. gitu. Berarti kita bisa kena tracking gitu ya? Iya, bisa ke tracking gitu. Dan kan dari privasi aja udah keancam, nanti bisa disalahgunakan datanya. Nah, apalagi kalau misal ada beberapa itu tuh ada iklan-iklan yang preferensinya emang ke kita banget, tapi itu juga bikin ganggu juga sih. Berarti tentu ada lah ya kayak masalah-masalahnya gitu. Takutnya sih kalau misal kita lagi searching apa gitu, tiba-tiba malah kebawa ke aplikasi yang lain kayak gitu. Takutnya kayak gitu ya malah ya, ada ya. Iya bener. Berarti ada. Tapi ada nggak sih kayak cara apa ya, ngakalin cookies biar semisal kita nggak ke-track gitu sama cookiesnya mungkin? Selain ya nggak terima cookiesnya sih tentunya ya. Ada nggak sih? Iya ada. Caranya itu paling gampangnya sih, yang pertama tuh pakai tab samaran ya, mode incognito itu loh. Kalian pasti pernah pakai sih. Pasti pernah pakai sih. Nah itu buat preferensi. Ya, buat preferensi dari history kalian tuh biar nggak ke tracking gitu kan. Terus kalian tuh cari-cari apa. Soalnya kalau misal dari mode tab samaran sendiri, kalau udah dihapus, nanti itu bakalan hilang semua cookiesnya tuh. Kalau selain dari tab samaran gitu ada nggak tuh? Pokoknya aku nggak terlalu suka sih pakai kayak tab samaran gitu. Bisa sih pakai VPN gitu bisa, atau kalau dari Google-nya sendiri mungkin bisa diblokir cookies. Blokir cookiesnya gitu ya. Oh, oke. Itu kan buat kayak apa ya? Secara keseluruhannya buat cookies ya. Kok cara kerjanya gitu gimana sih? Agak kurang paham nih cara kerjanya. Untuk cara kerjanya sendiri ya, sebenarnya cookie itu kan dibentuk dari struktur line kode ya. Gampangnya sih gini, cookie itu dibentuk dari namanya, misalnya session ID, user token, reference ID atau macam itu. Lalu ada juga isinya atau nilainya dari itu. Kan nggak mungkin kan cookie nggak ada nilainya. Terus buat apa bikin cookie kalau nggak ada nilainya? Yang buat nyimpen referensi. Nah, lalu ada juga domainnya. Domain itu kayak misal webnya itu apa, misal google.com, yahoo.com dan lain-lain. Lalu ada path-nya itu buat usernya, terus ada tanggal kadaluarsa cookie-nya. Jadi cookie nggak bakal terus-terusan ada gitu. Misal sebulan nanti cookie-nya hilang sendiri. Atau emang ada cookie yang nggak bakal hilang gitu. Terus ada juga nih atribut secure, HTTP only, same site. Nah, omong-omong yang tadi dibilang soal lagi buka apa, terus buka Tokopedia tiba-tiba muncul di situ. Nah, itu masuknya ke dalam same site. Jadi misal same site kita bikin jadi none,
itu nanti dia berarti bisa cross site, yang artinya cookie bisa dipakai di site lainnya. Nah, kalau kayak gitu kan kelihatan tuh, misal lagi buka web ini, tiba-tiba buka web itu ada sama halnya. Kayak misal lagi nyari boneka beruang di web ini, tiba-tiba di web lain muncul langsung. Nah, itu gara-gara same site-nya dibikin non. Mungkin gitu aja. Lumayan simple ya sebenarnya, tapi mungkin kayak di backgroundnya sih lebih rumit ya dari kelihatannya doang sih. Tapi lumayan simple ya buat konsepnya ya. Jadi kayaknya buat belajar cookies nih sebenarnya penting nggak sih buat kayak generasi kita, atau mungkin buat yang lebih tua, generasi milenial, mungkin Gen X kalau nggak salah ya. Buat yang muda-muda juga tuh, menurut kalian ini penting nggak sih? Penting sih kalau menurutku, soalnya kayak kan bisa disalahgunakan juga ya. Jadi kita bisa antisipasi gitu. Kalau misalnya ini website yang kurang terpercaya gitu, terus dia ngada ini cookies gitu, nah kita yaudah gak usah terima aja deh gitu. Ya kalian pakai cara sih yang dibilang Daniel tadi gitu. Kalau menurutku gitu sih. Ya bener juga sih, takutnya kalau terjadi aneh-aneh yang lagi buka website yang tiba-tiba kebuka gitu, malah banyak akses cookies gitu. Oke. Mungkin ada lain nggak nih? Menurut Mas Joshua gimana? Menurut penting nggak? Menurutku sih penting ya, meskipun mungkin beda aja sih, orang yang emang orang biasa cuma scrolling, searching di internet atau apa itu, ya yang penting pahami aja cookie itu buat apa. Jadi jangan asal accept cookie gitu kan, itu juga masuknya ke privasi juga. Terus untuk yang emang aktif di IT kan ya itu perlu ya memang ya, nggak perlu jelasin lagi kalau aktif ke IT kenapa perlunya. Iya sih, kalau buat orang-orang IT sih pasti perlu ya buat belajar kayak gitu nih. Tapi kalau buat kayak orang awam gitu gimana ya? Buat orang yang bilang aja kayak orang tua kita ya kok paham IT gitu, menurut kalian penting nggak ini? Penting sih itu sih. Soalnya kan cookie ini masuknya ke privasi juga ya nanti ya. Semisal asal accept gitu, tadi kan dibilang cookie itu bisa tracking juga kan. Apalagi untuk generasi orang tua yang mungkin terbilang ada beberapa yang gaptek sama teknologi. Terus ada apa-apa tinggal di oke. Takutnya tuh malah itu mereka lagi ada di web yang acak-adul yang nggak terpercaya, terus mereka main accept cookie, tiba-tiba kena tracking, data-datanya kena ambil dan lain-lain. Jadi memang penting sih cookie itu dipelajari. Oke. Menurut Mas Daniel gimana coba? Penting gak sih buat belajar cookie ginian? Atau hal sepele mungkin? Kurang lebihnya sama sih. Sama kok. Penting kok. Oke. Jujur sih ya penting-penting aja sih buat belajar cookie ini. Kayaknya ya emang perlu lah. Takutnya kalau misal kita ACC cookies gitu ya, malah historinya ntar kebawa kemana-mana, ntar malah dijual ke berbagai website yang tentunya nggak jelas gitu kan. Jadi ya kayaknya konklusi malam ini sih, cookies tuh penting ya ternyata, meskipun kayak kelihatan sepele banget dari kita sering lihat tiba-tiba muncul kayak gitu buat cookiesnya, kita ACC aja gitu, tapi kayak ternyata itu lebih penting dari yang kita kira gitu ya. Jadi ya kayaknya buat malam ini sih lumayan mendalamin ya. Kita tahu sedikit lebih banyak tentang cookies ini, tentang sejarahnya dikit-dikit tapi setidaknya semakin malam bukannya tambah gabut, tapi menambah pengetahuan kita teman-teman. Itu dia. Yes. Jadi ya kayaknya buat malam ini kita bakal tutup di sini teman-teman. So ya, stay tune in the next week podcast. So ya, with that kita bakal pamit undur diri dulu. Dan ya, thank you juga untuk Mas Jetro yang udah ada di sini, ada juga Mas Joshua, ada juga Mas Daniel yang udah ada di sini. So ya, with that sobat, terima kasih sudah menonton podcast Rabu Malam. So dengan gue sebagai hostnya, dan selalu menambah pengetahuan kalian. So goodbye.